pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita kembali berjumpa dalam Renungan Pagi. Dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah. Kami bersyukur kami boleh mengawali pagi hari ini dengan hati yang bersukacita, bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau sungguh baik buat hidup kami. Dan pagi ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan rahasia kebenaran-Mu. Kami sungguh rindu diberkati, kami rindu diubahkan, supaya hidup kami makin menyukakan hati Engkau. Ajar kami mengerti jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sebentar sampaikan firman-Mu, urapi dan biar kuasa Roh Kudus menyertainya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Mari yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan membahas topik pada pagi hari ini, yaitu setia dan konsisten. Mari kita akan baca bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Saudara, firman Tuhan pagi ini dengan jelas berkata, orang yang baik itu banyak, tetapi orang yang setia ternyata sangat sulit untuk ditemukan. Tahukah saudara, ada seorang wanita, dia bernama Bibi Evie Lindquist, saudara. Dia menghadiri kebaktian di sebuah gereja yang bernama The First Baptist Church di Amerika Serikat. Dan ia telah menghadiri kebaktian selama 88 tahun. Luar biasa. 88 tahun bukan waktu yang singkat, Bapak Ibu. Ia telah membuktikan dirinya selalu ada dan hadir dalam setiap jam-jam ibadah yang ditentukan di gereja itu. Dan luar biasanya, ia telah mengalami pergantian gembala sidang di gereja itu sebanyak 15 kali. Dan ia telah mendengar khotbah sebanyak 8.000 khotbah, saudara. Dan ia juga menghadiri kebaktian persekutuan doa kurang lebih sebanyak 4.000 kali. Luar biasa. Dan yang menarik dari kehidupan Bibi Evie Lindquist ini, saudara, ia ternyata juga seorang pelayan Tuhan yang telah melayani. Ia mengajar anak-anak sekolah minggu kurang lebih selama 50 tahun. Luar biasa wanita ini. Ia telah membuktikan dirinya menjadi wanita yang setia dalam setiap peribadahan. Dan bukan hanya setia, tapi ia juga konsisten, saudara. Jadi dari kehidupan Bibi Evie Lindquist ini kita bisa temukan bahwa wanita ini adalah wanita yang setia dan konsisten. Saudara, tidak mudah menemukan orang yang seperti ini. Di zaman hari ini tidak mudah menemukan orang yang setia dan konsisten. Kalau orang yang baik, orang yang rohani, orang yang mungkin ia adalah orang yang penuh dengan kemampuan, keahlian, kecakapan, kepintaran, itu banyak, saudara. Anda bisa temukan di mana saja, baik itu pria, baik itu wanita. Tetapi apakah mereka setia dan konsisten? Belum tentu, saudara. Alkitab dengan jelas tadi berkata, banyak orang yang menyebut diri baik hati. Tetapi siapa yang menemukan orang yang setia? Ternyata kesetiaan itu tidak semua orang bisa miliki. Tidak semua orang bisa berlaku setia dan konsisten dalam hidupnya. Berapa banyak kita temukan orang-orang yang tidak memiliki kehidupan yang seperti ini. Ia tidak setia dan konsisten kepada Yesus Kristus. Kita melihat
Mereka memang baik, mereka memang rohani, mereka memang mengikut Yesus. Tetapi apakah mereka mempertahankan imannya? Ternyata ada banyak orang yang imannya gugur di tengah perjalanan kekristenan mereka. Ketika mereka mengalami gelombang masalah, mengalami berbagai macam tekanan, persoalan kehidupan ini, berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan, yang tidak lagi setia dan konsisten, imannya rapuh di tengah jalan, saudara. Ini membuktikan berapa banyak orang hari-hari ini tidak bisa menjaga kualitas kehidupannya di hadapan Tuhan, yaitu ia setia dan konsisten. Awalnya begitu semangat, awalnya begitu menggebu-gebu, saudara. Tahun pertama luar biasa. Ia ke gereja, ia baca firman, doanya kenceng, saudara, doanya berapi-api. Wow, luar biasa. Tapi tahun kedua mulai mengalami yang namanya suam-suam kuku. Hidupnya mulai stagnan. Semuanya flat, saudara. Sudah tidak seperti awalnya. Sehingga orang Kristen seperti ini, saya katakan orang Kristen yang up down, yaitu naik turun. Grafiknya naik turun. Saudara, Tuhan suka dengan orang yang setia dan konsisten. Karena orang yang setia dan konsisten adalah orang yang punya sebuah komitmen yang luar biasa dalam hidupnya. Ia mau komitmen untuk setia. Ia mau komitmen untuk konsisten dengan Tuhan. Saudara, dan tahun ketiga akhirnya bukan saja ia mengalami stagnasi, tapi tahun ketiga ia mengalami kemunduran rohani. Sudah tidak lagi berdoa, tidak lagi baca firman, ke gereja juga malas. Ya, apalagi hari-hari ini ibadah secara virtual. Ya, orang tidak lagi bisa hadir dalam peribadahan secara offline, saudara, karena adanya pembatasan-pembatasan. Maka berapa banyak orang sekarang justru tidak lagi ibadah, saudara. Saudara, ini nyata. Terbukti hari-hari ini. Banyak orang yang tidak setia dan konsisten. Dengar baik-baik, saudara. Justru di akhir zaman ini Tuhan mau lihat apakah saudara dan saya adalah orang yang benar-benar ditemukan Tuhan, didapati Tuhan. Anda itu setia, Anda itu konsisten dengan Tuhan. Cintamu itu setia dan konsisten dengan Tuhan. Kasihmu kepada Tuhan itu setia dan konsisten. Pengiringanmu dengan Tuhan, imanmu dengan Tuhan, benar-benar juga harus kau buktikan kepada Dia, yaitu setia dan konsisten. Saudara, mari biarlah hari ini kita kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan, supaya kita diingatkan kembali hari ini. Biarlah Tuhan mendapati kita, Tuhan menemukan kita. Kita adalah orang-orang yang setia dan konsisten dengan Tuhan. Mari jaga akan kehidupan kita. Biarlah hari-hari ini dunia sedang terlena dengan segala kesibukannya. Dunia sedang terlena dengan segala macam bentuk keinginannya. Tapi mari hari-hari ini kita tetap melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Kita tetap setia membaca firman, konsisten membaca firman, ya, jam-jam doa kita, jam-jam saat teduh kita, mari kita perbaiki kembali. Biar hari ini Tuhan dapati engkau adalah orang-orang yang ditemukan Tuhan. Jam ibadahmu hebat, jam membaca Alkitabmu juga hebat, jam doamu juga hebat. Dan jam ibadahmu juga luar biasa. Sehingga Tuhan lihat bahwa hidup kita benar-benar mengasihi Tuhan. Dan kita setia dan konsisten kepadanya. Tuhan memberkati kita. Selamat beribadah. Selamat melayani Tuhan. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.